Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas eh, perbedaan antara trader dan investor ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memilih kira-kira bagaimana yang cocok dengan kondisi teman-teman sendiri ya. Jadi kalau trader itu biasanya kan jangka pendek ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan ya. Tapi kalau investor itu jangka panjang dan kita hold saham itu sampai mungkin minimal 3 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi memang sangat-sangat berbeda secara psikologis dan juga secara strategi ya teman-teman. Nah, menjadi trader itu kadang sebuah pilihan juga ketika eh, teman-teman menginginkan apa ya, sesuatu yang dinamis di dalam sebuah investasi saham ya. Jadi naik turunnya saham itu teman-teman benar-benar menikmati ya, menikmati dan senang enjoy gitu kan. Dan juga tidak terlalu terbebani. Nah, ketika teman-teman merasakan enjoy, kemudian secara bukti juga teman-teman menghasilkan cuan yang cukup lumayan, menjadi trader itu juga sah-sah saja ya. Itu sebuah pilihan. Nah, kalau teman-teman sebaliknya tidak menikmati ya dan selalu galau ketika saham itu naik atau turun dan membuat jantungan atau deg-degan ketika saham yang kita beli ternyata tidak naik dan bahkan malah turun dan harus cut loss ya. Maka menjadi trader seperti itu adalah hal yang merugikan. Baik merugikan secara finansial dan yang lebih menyakitkan lagi adalah merugikan secara kesehatan ya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik juga. Jadi ini pengalaman ya teman-teman. Ada seorang teman saya yang ya mungkin dia trader juga ya. Tapi ketika dia sudah yakin mantap masuk ke sebuah saham dengan dana yang cukup besar ya, mungkin ratusan juta lah masuk, dan ternyata saham yang dia pegang itu turun sampai 10% atau 20%. Dan ini bisa terjadi teman-teman, apalagi sekarang kan ARB itu kan bisa sampai 14% ya. Nah, zaman dulu tuh ARB nggak ada batasannya. Pernah saya dulu ngalamin yang tahun berapa itu ya, saat saham bumi ARB berkali-kali dan saya tidak bisa menjualnya dari harga, kalau nggak salah 6.000. Saya dulu punya saham bumi itu dari harga 2.000 sekian naik sampai 6.000 lebih, kemudian sampai 8.000 masih saya hold karena yakin itu saham bumi itu mau naik ke 10.000 atau 20.000 ya. Waktu itu kan belum begitu banyak apa ya, video-video YouTube seperti sekarang ya. Terus pelatihan-pelatihan saham juga belum begitu banyak sehingga orang itu sangat gampang sekali dimanipulasi ya dengan berita-berita yang menghanyutkan ya. Waktu itu beritanya cuma lewat email ya, lewat email, kemudian rumor-rumor gitu kan. Wah, ini saham bumi mau ini ya, dan waktu itu memang saham bumi itu spektakuler ya. Saya beli saham bumi itu dari harga 2.000 naik sampai 2.500, kemudian 3.000, 3.500 naik terus. Jadi luar biasa. Kemudian kena krisis tahun 2008, krisis 2008 itu setiap lihat IHSG itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa menjual, bahkan mau login aja nggak bisa itu ya. Jadi ketika kita mau masuk ternyata sudah mentok di bawah, sudah nggak bisa jualan lah, pokoknya sudah mau jualan itu sudah nggak bisa. Terus nunggu besoknya lagi mentok bawah lagi, nggak bisa jualan lagi, mentok bawah lagi nggak bisa jualan lagi, sampai akhirnya turun dari saya punya harga apa itu ya,
dari harga 2000 ya, saya harga dasarnya kan 2000, kemudian naik sampai 8000. Setelah itu turun terus sampai 200 sekian, hilang. Kalau dari itu hilang sekitar 90%. Dan itu wah ngeri teman-teman. Jadi kalau trading atau apa ya, scalper itu memang ya, secara psikologis tuh kurang bagus ya, kurang sehat. Kecuali teman-teman cuman enjoy aja 10% dari portofolio cuman untuk trading gitu, nggak masalah ya. Hilang 90% bahkan 100% tuh nggak masalah. Cuma 10% aja. Jadi nggak masalah. Di pengalaman saya ketemu seorang trader sukses ya di Jakarta, di Surabaya itu ya. Beliau itu ya cuman 10-20% aja untuk trading ya, karena biar nggak jenuh lihat IHSG, karena kalau trader itu kan aktif terus ya, lihat pagi lihat, kalau bagus dia beli gitu. Kemudian sore nanti lihat ada yang perlu dijual apa, ada yang perlu dibeli apa enggak. Tapi semuanya ada dasar teorinya teman-teman. Terus cara membelinya, cara masuknya itu juga ada. Belinya bertahap, misalnya beli dulu, misalnya kita mengincar saham A, beli dulu. Kadang beli itu satu lot. Jadi jangan remehkan satu lot ya. Satu lot itu penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading itu ya beli satu lot. Ternyata sahamnya di bawah naik, ya sudah kita siap-siap aja. Kalau nanti mau naik lagi, ambil nambah lagi. Jadi average up malah. Nah, tapi kalau sahamnya ternyata di bawah turun, ya kita malah senang. Wah, senang nih. Beli lagi 4 lot. Turun lagi, beli lagi berapa. Jadi setiap turun berapa persen, beli lagi dengan jumlah yang besar sampai nanti turunnya hampir 20%, itu belinya besar, lotnya dalam jumlah besar karena udah yakin bahwa saham itu akan mantul ya. Nah, nanti begitu mantul 2%, 3% langsung sell teman-teman. Jadi psikologi trading itu sangat penting ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah kesehatan. Jadi kalau teman-teman kesehatannya terganggu misalnya dengan metode trading dan scalping yang membuat jantung berdebar-debar, nggak bisa tidur dan lain-lain, ya sebaiknya teman-teman tinggalkan. Lebih baik teman-teman menjadi investor. Investor apalagi yang dividen investing itu udah tenang lah, hidupnya itu tenang. Tinggal kita pokoknya nambah lot aja, nambah lot dan sabar. Ilmunya cuma itu aja. Pilih saham yang fundamentalnya bagus atau dividennya besar. Kemudian setiap pembagian, setiap dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, dapat dividen lagi kita belikan sahamnya lagi. Udah gitu aja, udah tenang. Hidup kita tenang, kesehatan kita juga gak terganggu ya. Jadi itu. Terus kemudian kalau kita jadi trader itu kita harus tetap dievaluasi teman-teman. Paling enggak selama 3 bulan atau diniatkan misalnya saya 6 bulan trading lah. Kalau 6 bulan ini positif, profit ya, lanjut. Tapi kalau enggak ya sudah, diganti aja. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi kita harus tetap logis lah. Jangan ngeyel istilahnya itu ya. Udah bolak-balik rugi tapi tetap aja jadi trader atau scalper karena asik ya. Itu nggak bagus. Jadi dalam dunia usaha pun kita seperti itu ya. Kita ketika optimis ya membuka sebuah usaha, wah ini optimis nih, bagus nih, posisinya di jalan yang rame, terus konsumennya bagus, ini udah pokoknya ini optimis lah usaha ini. Ternyata dengan berjalannya waktu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan nggak berkembang ya, kita harus evaluasi ulang. Apakah bisnisnya harus ditutup, apakah bisnisnya harus dipindah, atau bagaimana untuk meminimalkan kerugian kita ya, karena kerugian itu akan berlanjut. Ini seperti juga main saham. Investasi saham juga seperti itu ya. Jadi kita harus evaluasi. Kalau udah dievaluasi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak ada perkembangan, ya sudah berarti
nggak cocok ya di metode tersebut, ya kita ganti ke metode yang konvensional. Ya metode konvensional ya udah itu investing dalam jangka panjang. Jadi itu ya. eh ini hari Sabtu ya teman-teman. Jadi tanggal 28 Oktober, nanti Minggu 29. Bulan ini masih ada tanggal 31 dan tanggal 30 dan 31, Senin dan Selasa ya. Beberapa saham mulai juga yang rontok, malah saham-saham blue chip perbankan ini malah rontok. Kemudian saham batu bara juga ada yang turun. Ini Asia Hardware malah turun nih ya, karena mungkin sudah mentok di atas ini ya. Ditunggu lagi kalau misalnya di harga bawah saham-saham minyak ya. Jadi dua metode seperti itu kita harus benar-benar yakin ya teman-teman. Jadi apa yang paling cocok dengan kita ya. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya dipaksa ya akhirnya kita akan rugi ya, rugi besar ya, rugi waktu, kemudian rugi finansial juga, dan tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi seperti ya ini apa, kita sia-sia ya di dunia investasi saham. Jadi seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang pemula, sebaiknya memang mulailah dari menjadi investor lah. Pilih saham yang fundamentalnya bagus dan tumbuh terus growth-nya, dan ke depan tahan krisis. Jadi sehingga kita tenang ya, tinggal kita masukkan uang ke sana, kemudian kalau ada lagi uang lebih kita masukkan lagi, dan tunggu sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu pasti sudah tumbuh ya, tumbuh banyak. Dan saham itu sangat liquid ya. The best investing itu ya saham menurut saya. Mau kalian mau modal berapapun bisa ya. Modal 10 juta bisa, 100 juta bisa, 1 M bisa, 10 M juga bisa, bahkan 100 M juga bisa ya. Tergantung nanti milih sahamnya apa. Terus kalau kalian lebih mantep bisa menggabungkan dua-duanya teman-teman. Jadi ada trading, kemudian ada investing ya. Mungkin yang trading sekitar 10-20% saja, kemudian investingnya mungkin 80%. Nah, investingnya ini yang kita nanti dibagi lagi beberapa sektor biar lebih tenang lah, secara psikologis kita nggak terganggu ya. Ada perbankan, kemudian ada sektor komoditas, ada sektor konsumer, dan lain-lain. Nggak usah banyak-banyak ya, paling nggak 3 atau 4 aja sahamnya, dan itu kita gulung terus ya. Setiap dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, dapat dividen kita belikan sahamnya lagi, dapat dividen kita belikan lagi sahamnya, sampai nanti naik tinggi ya. Ya seperti sekarang nih, coba kalau teman-teman punya duit ini kayak BCA, BNI ini kan sedang murah-murahnya, ini teman-teman harusnya sudah mulai borong nih. BRI sudah mulai naik karena isu dividen ya, tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, ini 1,63%. Nah ini trennya masih turun terus nih. Kayaknya ini saham-saham perbankan masih dibawa turun nih teman-teman. Karena investor luar negeri kan banyak yang keluar ya, karena imbas dolar semakin naik ya. Terus kemudian suku bunga The Fed menaikkan suku bunganya. Ya memang ini saham-saham ini baru dilego ini ya. Tapi BNI ini sempat naik tinggi, kemudian sekarang sudah hampir normal ini BNI ini ya. Paling bentar lagi mantul nih ya. BCA juga. BCA ini best price kalau teman-teman mau nunggu itu di 8.500 ya. Tapi nggak tahu itu kapan ya. Ini lihat grafiknya ini turun terus. Bagus. Tes batu bara juga, batu bara coba kita lihat ya. Adaro ini berapa? 1 bulan sudah mulai naik. Ini 3 bulan sudah mulai naik. 26 sekitar 2.600 ini Adaro ini sudah mantul. Ini 2620. Sudah tanda-tanda mau mantul ya.
Jadi untuk video kali ini ya, yang jelas kita harus mengevaluasi diri, terus menambah pengetahuan kita tentang saham, dan mungkin kalau perlu mengganti strategi kalau misalnya strategi kita sampai saat ini belum begitu menghasilkan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.